Jadi kita pertama minat bermitra dengan Benkulen itu salah satunya memang ada beberapa menu yang menjadi ciri khas Benkulen, khususnya dari Bengkulu. Jadi memang dari segi aroma, rasa, Benkulen ini dapat diterima dari semua kalangan masyarakat, baik usia muda sampai usia lanjut, karena memang rasanya tidak terlalu kuat, jadi agak smooth ya. Jadi bisa dinikmati dari semua kalangan. Kemudian dari segi manajemen, Benkulen sudah berdiri cukup lama dibandingkan dengan industri kopi yang lain ya. Jadi mulai berdiri di tahun 2018, pusatnya di Jakarta Pusat, dan baru berkembang dimanage oleh Pak Lucky, ex Elemen Band, kurang lebih 3 bulan yang lalu untuk di franchise dan dibesarkan di dunia bisnis perkopian di seluruh Nusantara, khususnya DKI Jakarta. Kami membuka bisnis coffee shop di tengah pandemi ini, terutama khususnya untuk membuka lapangan kerja, di mana sekarang memang banyak orang-orang masyarakat Indonesia yang terkena dampak dari pandemi COVID-19 ya, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik dari pengusaha sampai lapisan buruh. Nah, kami salah satunya membuka lapangan pekerjaan bagi mereka khususnya yang mempunyai spesialis dan minat bakat di dunia industri kopi. Jadi kami punya 2 barista yang kita hire memang cukup senior di salah satu brand Indonesia. Kita hire dan melalui proses sertifikasi juga. Sudah melalui seminar-seminar yang sudah dilangsungkan oleh Benkulen, dan saya rasa sudah dilakukan training langsung selama 3 hari berturut-turut memproduksi kopi untuk penjualan. Kami juga bisa melakukan pengembangan bisnis untuk franchise Benkulen ke yang lain. Jadi untuk membesarkan dalam waktu cepat. Adapun produk ini memang kita pasarkan sementara ini ada 9 produk, yaitu kopi tubruk ya, kemudian kopi tubruk susu, espresso, americano, indonesiano, latte, cappuccino, es kopi, dan es Kopassus keren. Jadi kalau dilihat dari harganya, kita cukup memasyarakat ya, tidak bikin kantong bolong, dari mulai 5.000 sampai 15.000 dengan suasana yang fasilitas full wifi, kemudian nanti ada home theater, dan kedepannya juga kita akan sistem penjualan online, terutama di ojol ya, GrabFood maupun GoFood. Nah, ke depan lagi kita akan connected ke sosial media, terutama YouTube channel, kemudian Instagram, Facebook Ads, kemudian Snapchat. Yang sekarang lagi viral adalah TikTok. Nah, harapan kami ke depan memang kita akan besarkan melalui digital marketing. Ya, kita akan kemas sehingga masyarakat tidak perlu repot-repot untuk order menu kopi Benkulen, cukup one touch langsung online. Dan kita akan siapkan sistem pembayaran yang bisa dilakukan oleh berbagai pihak seperti OVO, Dana, GoPay, kemudian debit semua bank maupun kartu kredit dan merchandise yang lain. Kami yakin dengan adanya pembukaan grand opening nantinya the Benkulen Home, kami berharap masyarakat sudah mulai
bisa menikmati menu aroma biji kopi Nusantara. Semoga harapan kami ke depan, bisnis kuliner Indonesia, khususnya kopi, baik non-kopi maupun kopi kekinian, dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dan dapat booming dan viral secara Nusantara Indonesia. Salam kopi Indonesia. Itu dari pencetus anak saya, itu yang nomor 1 dan 2. Awalnya mereka buka-buka gitu, apa sih viral yang sekarang yang lebih maju untuk ke depan gitu kan. Akhirnya anak saya bilang, coba deh kita memberanikan diri buka lobster. Terus saya bilang, lobster apa yang mau diarahkan ke makanan apa, saya bilang gitu kan. Terus karena saya bilang, gimana kalau bakso lobster nih, karena kalau bakso lobster itu hanya satu aja di DKI Jakarta yang buka, yang pertama kali itu di Bekasi, itu paling ujung banget, itu daerah Tambun. Kebetulan beberapa kita sudah ngecek DKI semuanya Jakarta, itu ada beberapa memang blok-blok yang istilahnya buka lobster. Ada yang di daerah Cibubur, ada yang di daerah Jakarta Timur, mungkin dipegang oleh yang di Halim. Saya kebetulan pegang yang Jakarta Selatan. Cuma bedanya sama mereka-mereka, kita menonjolkan yang dari Thailand street food, karena memang waktu itu kita riset, suami yang riset ke Thailand langsung, bahwa di Thailand tuh ternyata banyak seafood yang memang belum orang Indonesia banyak tahu, yang jenis-jenisnya terutama mulai dari lobster lah istilahnya pertama kali. Jadi lobster itu banyak beberapa tingkatan-tingkatan lobster yang memang di sana itu ada banyak. Cuma kalau di Indonesia cuma hanya satu lobster yang mungkin kita hanya tahu. Nah, perbedaannya yang ada beberapa yang digambar sini itu yang kita tampilkan, ada yang bentuknya bintik-bintik, ada yang belang-belang di kaki, ada yang bintik-bintik yang di bulu badan, dan sampai yang black banget, hitam-hitam banget. Memang penampakannya kayak bentuk-bentuk snack, tapi memang secara kelihatannya memang unik kalau yang black itu sebenarnya. Yang unik sih sebenarnya black sama yang kakinya belang-belang ini. Nah itu terus jadi kalau kita membedakan dengan lobster yang ada di DKI dengan yang lain adalah di kuahnya tersebut. Nah kuahnya tersebut kita tampilnya tom yum. Tom yum di sini kan ada asam sama pedas dan kaldu rempahnya. Dan kaldu rempahnya pun kita juga pakai semua dari dengkulan sapi gitu, dan kita juga anti semua micin tidak pakai, sama pengawet pun juga kita nggak pakai, malah justru kita pakai dari penyedapnya itu dari jamur perang itu yang memang sekarang juga lagi ngetren memang untuk kesehatan jangka panjang. Nah terus abis itu setelah dari ujung sana ada kita tampilkan adalah cumi. Nah cumi yang kita tampilkan itu yang kita ini produksiin itu yang di ujung, itu cumi di sana itu ternyata langsing, panjang, dan ujungnya itu lebar. Jadi di situ perbedaannya dengan cumi-cumi yang di lokal. Kalau di cumi lokal itu ternyata saya selidikin itu perkawinan antara gurita dan sotong. Gurita dan sotong itu tingkat ketebalannya itu sampai 4 sentian mungkin. Jadi agak keras banget. Terus kalau cumi yang memang benar-benar dari sana itu tidak keras banget. Semakin dia dikeringkan semakin dia empuk. Semakin dia setengah mateng juga semakin empuk. Kalau yang punya lokal semakin dia dikeringkan semakin keras kayak karet, itu perbedaannya. Dan kalau di lobster itu sebenarnya kalau lobster sendiri itu macam-macam diisinya itu kita emang ada jagung, ada selada, ada mie, terus sambelnya juga sambal hijau gitu. Tapi kalau yang ada tomat juga, ada cabai yang bulat utuh. Tapi kalau sebenarnya kalau yang di luar yang beda dengan yang lain,
mereka mungkin tidak ada kelengkapan di jagung manisnya. Jagung manisnya pun juga kita juga punya jadi yang mineral manis, yang pilihan jagung manisnya itu yang kita tampilin. Dan kalau yang untuk cuminya tadi kita ada beberapa banyak saus, mulai dari saus asam manis, lada hitam, balado, dabu-dabu, rica-rica. Cuma karena kita menyesuaikan lidah orang Indonesia, maka kita tampilkan cuma 3, lada hitam, asam manis, sama balado. Yang lainnya karena mungkin orang Indonesia belum pekat untuk rasa itu, kita nggak akan berani untuk menampilkan saus tersebut. Nah itu terus habis itu makanya tema di sini saya tuliskan bedanya adalah Thailand street food, yaitu tadi yang dari awal saya bilang bahwa di Thailand banyak beberapa macam seafood yang dia tampilkan. Iya. Bakwan Malang yang kita sajikan untuk di restoran ini adalah memang dari sana, pure dari sana. Kita adalah memang di Malang itu banyak banget bakwan Malang karena saya sendiri seneng pencinta bakso dan baksonya tidak dicampur sama daging ayam, bener pure dari sapi 100%. Begitu juga dari badannya lobster juga saya pure dari daging sapi, tidak ada campuran dari ayam ataupun tingkat tepungnya itu pun juga kita pakai kadarnya juga kecil banget, jadi memang benar-benar terasa di lidah banget gitu. Jadi awal mula saya buka King Bakso Lobster ini terinspirasi juga dari ayah saya dan ibu saya. Tetapi saya punya inspirasi memang dari waktu zaman itu udah viral zaman sekarang. Dan saya ingin membuka ini karena faktor juga karena memang orang lebih suka seafood yang higienis dan fresh. Saya sebenarnya banyak orang yang nanya, kenapa buka usaha pada saat PSBB? Kan pasti resikonya gede. Jadi saya sih punya alasan karena akibat dari pandemi ini banyak orang yang kena PHK. Nah untuk itu kami menyediakan lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan seperti itu.